Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Melanjutkan dari materi minggu lalu tentang graf, minggu ini sesuai dengan kontrak kuliah dan juga rencana pembelajaran semester, kita akan mempelajari mengenai pohon atau tree, dan minggu depan kita akan belajar kompleksitas algoritma. Sebelumnya saya mohon maaf karena minggu ini kembali tidak bisa real time, karena masih harus mempersiapkan dokumen-dokumen untuk audit mutu internal fakultas, karena besok adalah jadwal audit untuk fakultas kita. Insya Allah minggu depan, hari Selasa depan, untuk materi kompleksitas algoritma, saya sudah bisa masuk di Zoom dan kuliah secara real time. Kita langsung saja masuk untuk materi pohon atau tree. Yang pertama, definisi dulu. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Jadi memang pada dasarnya antara graf dan tree ini sama seperti mirip tapi tidak sama. Jadi karena unsurnya tree ini juga ada graf tak berarah yang saling terhubung atau connected satu sama lain, tapi bedanya dengan graf, pohon atau tree tidak ada sirkuitnya. Sedangkan untuk graf, mungkin masih ingat ya materi minggu lalu, ada sirkuit Euler dan lintasan Euler, lintasan tertutup, yang mana ketika sudah dilewati satu kali akan kembali ke step asalnya atau initial state-nya. Sedangkan untuk pohon atau tree tidak kembali ke step asalnya. Kita lihat ini adalah contoh pohon, ini bukan pohon, dan bukan pohon. Nah, bisa dilihat di sini memang dilewati satu kali, kemudian tidak ada arahnya, dan saling terhubung. Tidak ada sirkuitnya. Kemudian yang kedua juga begitu, dari C ke E ke B, B ke A ke S, F ke D. Kemudian kalau untuk bukan pohon, ini ada sirkuit, maka bukan tree. Kemudian ini juga ada connected yang missing di sini, yaitu A dan B. Maka ini juga bukan disebut pohon atau tree. Kemudian ada yang disebut dengan istilah hutan atau forest. Sama seperti konsep dalam bahasa Indonesia, di mana hutan itu adalah kumpulan dari pohon. Maka untuk konsep matematika diskrit atau matematisnya, hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung disebut pohon. Maka seperti ini ya, ada 3 buah pohon, tree pertama, tree kedua, dan tree ketiga. Maka ini disebut hutan atau forest. Hutan yang terdiri dari 3 buah tree. Kemudian untuk sifat-sifat atau properti pohon, ada teoremanya juga untuk tree. Misalkan G, graf G sama dengan V, E, vertex, edge. Adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yang pertama, graf G adalah pohon atau tree. Kemudian yang kedua, setiap pasang simpul di dalam graf G terhubung dengan lintasan tunggal, jadi hanya ada satu lintasan. Kemudian yang ketiga, graf G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Kemudian G tidak mengandung sirkuit, sama seperti definisi tree, dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. Kemudian yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat menjadi satu sirkuit. Yang terakhir, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema di atas yang 1-6 bisa dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Jadi sebetulnya tree ini konsep-konsepnya hampir mirip seperti di graf atau graf ya. Jadi beberapa sifat sesuai dengan definisinya, tidak boleh ada sirkuit. Itu adalah tree. Sedangkan kalau yang mempunyai sirkuit, berarah, berbobot, dan sebagainya disebut dengan graf. Jadi teoremanya ini merupakan teorema turunan dari graf, karena ada graf, vertex, edge, kemudian degree, kemudian sisinya juga bisa dihitung, dan tidak mengandung sirkuit. Kemudian pohon merentang atau spanning tree. Apa yang disebut dengan spanning tree? Spanning tree ini juga frasa yang umum ketika kita mengerjakan problem tentang tree atau pohon.
Pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Jadi misalkan ini kita punya graf G, ini adalah sirkuit Euler ya, lintasan dan sirkuit Euler karena kembali ke titik awalnya sehingga membentuk sirkuit Euler. Kemudian ini adalah spanning tree dari G, ini adalah spanning tree dari G, ini juga merupakan spanning tree dari G, ini juga merupakan spanning tree dari G. Karena pohon merentang atau spanning tree adalah upagraf merentang yang berupa pohon atau tree. Jadi konsepnya upagraf adalah subgraf ya, bagian dari sebuah graf. Hanya saja tidak boleh ada sirkuitnya, karena kita sekarang sedang belajar mengenai konsep tree. Kemudian selanjutnya untuk spanning tree yang perlu diketahui adalah setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Jadi satu buah spanning tree atau upagraf merentang yang berupa pohon, tentu ya kalau dari kita punya graf, pasti kita bisa menghasilkan paling tidak satu spanning tree. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Jadi konsepnya hampir sama ya, baik untuk pohon maupun hutan atau forest. Kemudian aplikasi pohon merentang atau spanning tree. Kita lihat di sini, jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain aplikasinya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui jumlah ruas jalan yang paling minimum yang bisa kita dapatkan dengan menghubungkan semua kota, sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain, tidak ada yang putus. Maka bisa menggunakan spanning tree, konsepnya spanning tree. Kemudian yang kedua, perutean atau routing pesan atau message pada jaringan komputer. Jadi ketika jaringan komputer tersebut kita lakukan pemrograman atau paling tidak kita ping seperti itu ya, manakah yang aktif, misalnya seperti itu. Maka juga menggunakan konsep dari spanning tree, karena kita harus mengecek apakah jaringan komputer atau pesan yang kita kirimkan lewat jaringan komputer tersebut berhasil diterima dari sender ke receiver-nya. Jadi contohnya seperti ini, A adalah jaringan komputer, kemudian yang B adalah pohon merentang atau spanning tree multicast. Ini adalah routernya, kemudian untuk yang bulat-bulat ini adalah subnetwork-nya. Kemudian pohon merentang minimum. Pohon merentang minimum berbeda dengan pohon merentang atau spanning tree. Secara konsep akan berbeda. Untuk minimum, artinya yang kita ambil dari spanning tree tersebut adalah yang paling minimum. Graf terhubung berbobot, wedge graph, mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Seperti ini ya, biasanya memang soalnya seperti ini. Ini adalah graf, kemudian terhubung, connected ya antara satu, misalnya A ke B ada bobotnya, B ke E ada bobotnya. Ini adalah graf terhubung berbobot. Kemudian ketika nanti ada pertanyaan, hitunglah pohon merentang minimum yang diperoleh dari graf ini. Maka kita harus mencari manakah bentuk pohon yang mengandung bobot yang paling minimum. Jadi istilahnya kita main puzzle. Dari puzzle ini kita mencari nilai-nilai yang paling minimum, ketika dijumlahkan hasilnya paling minimum. Jadi biasanya bukan yang paling besar ya yang diminta, tapi adalah manakah yang memiliki bobot paling kecil atau minimum. Jadi untuk graf ini, ketika diminta pohon merentang minimum, maka didapatkan ini. B, E, 5, kemudian E, C, 40, CA 25, kemudian ED 20, EG 15 yang diambil, FG 10, DH 30. Karena yang diminta adalah pohon merentang atau upagraf dari graf tersebut. Jadi tidak boleh ada sirkuitnya. Kemudian cara untuk mencari pohon merentang minimum atau minimum spanning tree, salah satunya bisa diselesaikan dengan menggunakan algoritma prim. Mungkin sudah pernah dibahas juga ya pada konsep struktur data mengenai tree, jadi ada yang disebut dengan algoritma prim salah satunya pada tree, dan juga cukup populer.
Jadi algoritma prim ini juga bisa di-coding ya, karena algoritma pasti bisa di-coding atau dibuatkan kode programnya. Langkah algoritma prim yang utama ada 3 langkah. Langkah pertama, kita ambil dulu sisi dari graf G yang berbobot paling minimum, kemudian dimasukkan ke dalam T atau tree-nya. Jadi ini setelah diketahui minimumnya, kemudian kita cadangkan dulu angka itu ke dalam T. Kemudian langkah kedua, pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T, karena tree tidak boleh ada sirkuitnya. Masukkan U, V-nya ke dalam T. Jadi yang pertama kita identifikasi dulu manakah graf G itu yang berbobot minimum, kemudian kita pilih sisi yang memiliki bobot minimum, tetapi tidak mengandung sirkuit. Kemudian langkah ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N dikurang 2 kali. Kemudian selesai. Ini adalah pseudocode-nya. Ya, pseudocode-nya tergantung bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk mengimplementasikan algoritma prim. Tapi paling tidak ini adalah bahasa pemrograman atau pseudocode dari algoritma ini. Contohnya seperti ini, contoh dari implementasi algoritma prim dalam bentuk matematis. Ini adalah graf G. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah total minimum spanning tree yang bisa dibentuk dari graf G. Maka kita harus menyelesaikan step by step dengan mengikuti algoritma prim. Tentunya manual ya, karena kita untuk matematika diskrit bukan belajar bagaimana membuat kode program, tapi bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan konsep matematis. Berdasarkan langkah demi langkah yang bisa dieksekusi dari algoritma prim tadi, langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kemudian sisi kita ambil 1,2. Bobotnya 10, pohon rentangnya menjadi seperti ini. 1, 2, bobotnya 10. Kemudian yang kedua kita ambil 2,6. Bobotnya 25, 1, 2, 10, 2 ke 6, 25. Kemudian yang ketiga kita ambil 3,6, bobotnya 15. Keempat, 4,6 yang kita ambil 20. 3,5 yang kita ambil adalah 35. Maka jadinya seperti ini spanning tree-nya atau upagraf dari graf yang ada pada soal. Kemudian bagaimana caranya mendapatkan total pohon merentang minimum yang dapat dihasilkan. Maka bobotnya ini kita jumlahkan seluruhnya, hasil dari pembentukan upagraf atau pemilihan pohon rentang yang mengcover semua angka yang paling minimum dari graf G tersebut. Maka kita jumlahkan 10 plus 25 plus 15 plus 20 plus 35. Dapatlah hasilnya 105. Maka inilah hasil pohon merentang minimum yang dapat dihasilkan dari graf ini. Kemudian ada yang disebut dengan pohon merentang, konsep lainnya, pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik, meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi karena jika ada beberapa sisi yang akan dipilih juga memiliki bobot yang sama. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Jadi misalkan ketika kita menyelesaikan atau mencari pohon merentang minimum dari suatu graf, menjadi seperti ini, kadang-kadang pohon merentang pun setelah kita mencari dengan berbagai cara, hasilnya tetap sama. Misalkan ini, kemudian kita cari dengan menggunakan minimum spanning tree algoritma prim. Maka didapatkan seperti ini, dan seperti ini. Bentuknya berbeda. Tetapi ketika dijumlahkan bobotnya, ini ya, pembobotan ini kita jumlahkan, hasilnya sama, yaitu 36. Baik ini, maupun ini. Jadi, ini disebut pohon merentang yang memiliki kriteria atau pendekatan yang unik, karena digimanain pun ketika kita mencari minimum spanning tree-nya, bobotnya tetap sama atau total bobotnya akan tetap sama. Kemudian yang kedua adalah algoritma Kruskal, salah satu algoritma pada tree yang juga terkenal. Jadi hampir sama seperti algoritma prim, hanya saja tergantung mereka yang ingin melakukan pendekatan atau mencari secara matematis baik dengan kode program maupun dengan kode program.
mau menggunakan algoritma prim atau algoritma Kruskal. Kruskal juga ada 3 langkah secara garis besar, tapi algoritma Kruskal harus didahului dulu dengan langkah nolnya, maksudnya adalah pre-inisialisasi. Sisi-sisi dari graf untuk algoritma Kruskal sudah harus diurutkan berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Jadi dari yang paling kecil ke yang paling besar. Itu sudah harus dilakukan dulu untuk algoritma Kruskal, berbeda dengan algoritma prim. Kemudian langkah pertama, P masih dalam keadaan kosong. Tri-nya ya. Kemudian yang kedua, pilih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T, kemudian tambahkan U, V ke dalam T, dan lakukan langkah kedua sebanyak N dikurang 1 kali. Jadi berbeda ya algoritmanya antara prim dengan Kruskal. Walaupun hasilnya nanti sama di akhir. Ini adalah pseudocode untuk algoritma Kruskal. Jadi sama seperti prim tadi, Kruskal juga memiliki pseudocode dan bisa disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma Kruskal. Contohnya masih menggunakan graf yang sama. Kita bisa lihat bagaimana pendekatan Kruskal dibandingkan dengan pendekatan algoritma prim untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Untuk algoritma Kruskal, kita harus mengurutkan dulu dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Jadi pertama, untuk langkah 0, kita buat dulu tabel seperti ini. 1, 2, 10, 36, 15, 46, 20, 26, 25, dan seterusnya. Maka ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar, 10 sampai 55. Kemudian masih sama seperti caranya prim untuk tahap yang kedua adalah langkah, ini sama ya, langkahnya dari 0 sampai seterusnya, iterasinya, kemudian sisi 1,2, bobotnya 10, kemudian gambarnya seperti apa, kemudian 3,6, bobotnya 15, diambil karena belum membentuk sirkuit, kemudian 4,6, 20 diambil karena belum membentuk sirkuit, 2,6, 25 juga tetap diambil karena belum membentuk sirkuit. Kemudian yang kelima, 1,4 ditolak, bobotnya 30. Karena apa? 1,4 akan membentuk sirkuit. Jadi kalau kita gambarkan akan di sini ya, sebentar saya annotate dulu. Di sini. Maka akan membentuk sirkuit. Maka untuk 1,4 ditolak, tidak bisa masuk ke dalam penggambaran tree atau upagraf atau spanning tree dari graf G. Kemudian yang keenam, 35 diambil karena tidak membentuk sirkuit. Maka ini adalah upagraf yang terbentuk atau minimum spanning tree yang terbentuk dari graf G dengan menggunakan algoritma Kruskal. Maka sama seperti langkah terakhir pada algoritma prim, dijumlahkan semua bobot yang terpilih pada saat iterasi dilakukan. Maka kita jumlahkan 10 tambah 25 tambah 15 tambah 20 tambah 35, hasilnya adalah 105. Kemudian pohon berakar atau rooted tree. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah, dinamakan pohon berakar atau rooted tree. Ini adalah contoh rooted tree. Yang pertama adalah pohon berakar, ini ya. Jadi ini adalah akarnya, akar yang utama, kemudian ini adalah sub akarnya, jadi anak-anak akarnya. Kemudian ini juga sama ya bentuknya walaupun tidak ada tanda panahnya. Ini juga sama. Ini juga disebut rooted tree. Kemudian ini ya bisa dibuat menjadi ini, tergantung dari akarnya mau yang mana. Mau simpul yang mana. B kah? Maka B akan seperti ini jadi akar utama, maka ini menjadi anaknya, ini juga menjadi anaknya. Ini juga jelas anaknya, karena ini adalah bagian dari D. Kemudian kalau E yang jadi simpul akar utama, maka ini anaknya, kemudian ini anaknya, dan ini merupakan anak dari D. Jadi pembentukan rooted tree ditentukan atau disesuaikan berdasarkan mana sih dua simpul atau simpul, bukan dua ya, simpul yang menjadi akar utama pada tree tersebut. Jadi ini ya, ini adalah bentuk grafnya, karena dia bukan bentuk graf yang ini disebut pohon karena tidak mengandung sirkuit,
Dan jika ingin membentuk tree ini menjadi rooted tree, maka seperti ini. Ini B sebagai akar utama, E sebagai akar utama. Kemudian anak-anak akarnya atau akar-akar yang lainnya akan mengikuti berdasarkan gambar graph tree yang tersedia. Kemudian terminologi pada pohon berakar ada yang disebut anak, child atau children, dan orang tua atau parent. Nah, ini mungkin akan mengingatkan kalian pada konsep PBO atau pemrograman berorientasi objek, di mana ada sebutan child, children, parent, pada konsep inheritance atau pewarisan. Di pohon juga ada parent dan child-nya. Di sini kita lihat contohnya. B, C, D adalah anak-anak simpul dari A. A sebagai akar utamanya. Kemudian A disebut orang tua atau parent dari anak-anak B, C, D. Kemudian yang kedua adalah lintasan atau path. Bisa dilihat di gambar ini ya. Lintasan dari A ke J adalah A, B, E, J. Jadi lintasan adalah manakah yang dilalui untuk nyampai ke not atau simpul tersebut. Jadi ini ya, dari A ke J, maka A, B, E, J. Panjangnya otomatis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saudara kandung atau sibling. F, kita lihat ya. Bentar saya ganti dulu. Nih. F adalah saudara kandung dari E. Tetapi G bukan saudara kandung dari E, karena orang tuanya atau parent-nya berbeda. Parent-nya E dan F adalah B, parent-nya G adalah D. Otomatis karena parent-nya berbeda, maka tidak bisa disebut sibling atau saudara. Sama seperti konsepnya kita ya, dalam berkeluarga, yang orang tuanya sama akan disebut sibling, yang berbeda maka bukan sibling. Kemudian upah pohon atau subtree. Ada ya upah graph, ada upah pohon atau subtree. Ini disebut, sebentar saya annotate dulu untuk ini. Nah, ini adalah subtree dari A. Ini adalah subtree dari A. Ini juga disebut subtree dari A, walaupun dia tidak punya child. Kemudian derajat atau degree. Di graph juga ada derajat atau degree. Konsepnya akan sedikit berbeda dari graph untuk tree karena bentukannya juga berbeda ya. Kalau sekarang kan sudah rooted tree, jadi sudah ada bentukan pohon. Tidak lagi seperti mirip seperti graph, hanya tidak ada sirkuitnya. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau subtree atau jumlah anak pada simpul tersebut. Kita misalkan A, derajat A adalah 3, derajat B adalah 2, derajat D adalah 1, derajat C adalah 0. Jadi derajat yang dimaksudkan pada tree adalah derajat yang keluar. A, di sini saya kasih annotate lagi. A yang keluar ada 1, 2, 3. Maka A derajatnya 3. B yang keluar adalah E dan F, maka 2. D derajatnya 1, maka 1 yang keluar. Kemudian C 0, karena tidak punya keluar atau tidak punya anak selanjutnya yang akan melanjutkan. Kira-kira seperti itu. Ini adalah konsep dari derajat atau degree untuk tree. Kemudian derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di atas, pohon di bawah, yang maksudnya mohon maaf, typo, berderajat 3. Jadi antara A3, B2, D1, C0 diambil derajat maksimum. Itulah derajat pohon tersebut. Maka yang diambil adalah derajat A adalah 3, maka derajat pohon ini adalah 3. Kemudian ada yang disebut daun atau leaf. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun atau leaf. Nih ya, manakah dari gambar ini yang termasuk daun? Maka bisa kita tentukan yang bukan
Yang termasuk daun atau leaf adalah H, I, J, F, C, dan yang terakhir adalah L dan M. Sebentar, ini saya harus gambarkan dulu. Ini ya, L dan M. Jadi tidak punya anak lagi, yang paling terakhir atau yang paling bungsu. Itulah yang disebut dengan daun atau leaf. Kemudian simpul dalam atau internal nodes. Manakah yang termasuk simpul dalam untuk gambar ini? Yang termasuk simpul dalam atau internal nodes adalah B, D, E, G, dan K. Jadi yang memiliki anak disebut simpul dalam atau internal nodes. Kemudian kita lanjutkan ke konsep berikutnya. Yang kedelapan adalah aras atau level atau tingkat. Seperti ini gambarnya, arasnya ada berapa, maka kalau untuk tree selalu dimulai dari 0, sama seperti iterasi algoritmanya dimulai dari 0, maka aras atau levelnya dimulai dari 0, ini adalah 0, 1, 2, 3, 4. Maka aras atau level atau tingkatnya ada 4 tingkat, tinggi atau height dan kedalaman atau depth. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Maka dari gambar ini, pohon mempunyai tinggi atau height-nya adalah 4. Jadi harus bisa ya kadang-kadang menentukan tinggi pohonnya berapa. Jangan lupa tinggi akan berkaitan dengan aras atau level yang paling maksimum. Pohon terurut atau order tree. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting, maksudnya penting adalah tidak bisa diabaikan atau diacuhkan. Maka disebut pohon terurut atau order tree. Contohnya seperti ini, A dan B, ini adalah order tree, ini adalah order tree. Kita lihat kenapa termasuk order tree. Karena tidak ada anak-anak yang hilang. Semuanya berpengaruh, semuanya penting. Baik di sini yang A maupun yang B. Hanya saja implementasi atau penggambaran ataupun visualisasinya berbeda. Contohnya seperti ini ya. Ini tiganya di tengah, kemudian ini di sebelah kiri, ini di sebelah kirinya 2, di yang kanan, yang 2-nya di sebelah kanan. Untuk order tree, urutan anak-anaknya penting. Maka kalau misalnya kita berbicara mengenai order tree, ada yang namanya pohon N-eri. N-eri itu, N itu berdasarkan simpul cabangnya ya. Jadi misalkan simpul cabangnya memiliki 4, berarti ternary. Kalau punya 2, berarti binary. Contohnya seperti ini, ada sentence, subject, verb, object, article, noun phrase, verb, artikel, noun, dan seterusnya. Ketika kita mau membuat kalimat, a tall boy wears a red hat, maka a tall boy wears a red hat. Pohon N-eri dikatakan teratur atau penuh atau full jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Jadi kalau misalnya binary berarti punya 2 anak, ternary punya 4 anak, dan seterusnya. Binary tree. Binary tree adalah salah satu pohon yang paling sering digunakan dan disebut-sebut, baik dalam konsep penelitian maupun implementasi. Binary tree adalah pohon N-eri dengan jumlah simpul cabangnya itu 2. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya, setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak, karena sesuai dengan konsepnya, pohon N-eri dikatakan teratur atau penuh ataupun full jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Kalau 2 berarti 2 anak. Dibedakan antara anak kiri atau left child dan anak kanan atau right child. Jadi antara anak kiri dan anak kanan akan berbeda posisinya maupun perlakuannya. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut atau order tree, yang semua anaknya
penting dan harus diikutkan ke dalam komputasi ataupun perhitungan. Contohnya seperti ini, dua buah pohon biner yang berbeda, order tree, binary tree karena punya dua anak, tetapi posisi anaknya berbeda. Yang manakah yang berbeda? Yang ini berbeda. Ini ke kiri, sedangkan ini ke kanan. Berbeda, walaupun sama-sama A, B, C, D. Kemudian selanjutnya ini, pohon condong ke kiri, pohon condong ke kanan. Walaupun sama-sama ada A, B, C, D, tetapi dua gambar ini berbeda. Karena yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Kemudian ini disebut dengan pohon biner penuh, karena masing-masing simpulnya memiliki anak dua. Contohnya misalkan ini kita berikan nama A punya dua anak, B punya dua anak, C punya dua anak, kemudian selanjutnya juga punya dua anak, sampai dengan level terakhir atau aras atau depth atau tinggi terakhir. Pohon biner seimbang. Pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, yaitu berbeda maksimal 1. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan ataupun problem ingin menyelesaikan apakah pohon biner ini seimbang, maka konsep yang harus diingat adalah upah pohon kiri dan upah pohon kanan tingginya harus berbeda maksimal 1. Sehingga dari gambar ini bisa kita ketahui ya, T1 dan T2 adalah pohon biner seimbang, sedangkan untuk T3 ini bukan pohon biner seimbang, karena berbeda maksimalnya ini sudah lebih dari 1. Kemudian terapan atau implementasi dari binary tree, yang pertama ada yang disebut dengan pohon ekspresi. Pohon ekspresi itu bukan pohon ekspresi senang, gembira, sedih, tapi ekspresi itu bisa berupa operator plus, kali, tambah, kurang, kabataku. Untuk pohon ekspresi, bagaimana cara kita membuat ekspresi operatornya dari binary tree? Ini, misalkan, maka gambar pohon ekspresi ini ketika kita buatkan menjadi operator matematisnya, daun, leaf, berperan sebagai operan, simpul dalam atau internal nodes berperan sebagai operator. Maka dari sini kita tuliskan bagaimana menulis operatornya. A plus B dikali C dibagi D plus E. Ya, jadi mulai dulu dari bawah, yaitu anak leaf atau daunnya. Kemudian selanjutnya adalah sebentar. Pohon keputusan atau decision tree. Decision tree banyak sekali dimanfaatkan atau digunakan untuk menyelesaikan permasalahan seputar kecerdasan buatan. Untuk mengambil suatu keputusan baik di bidang medis, industri, manufaktur, kemudian pendidikan, ketika kita ingin memutuskan sesuatu berdasarkan beberapa variabel atau subjek, maka bisa menggunakan decision tree yang merupakan bagian dari binary tree, yang merupakan bagian dari order tree, yang merupakan bagian atau konsep luas dari tree atau pohon. Seperti ini ya konsepnya decision tree, jadi ada A bagi B, A besar B, maka akan dieksekusi ini, B besar A, maka akan ke sini, kemudian begitu selanjutnya sampai leaf atau daunnya. Ini pohon keputusan untuk mengurutkan 3 buah elemen. Jadi bagaimana algoritmanya bekerja bisa digambarkan dengan binary tree, khususnya decision tree. Kode awalan. Kode awalan atau pohon biner dari kode prefix seperti ini, sama cara membuatnya. Kalau sudah diketahui pohonnya, maka kita tinggal gampang sekali untuk membuatnya menjadi kode prefix. 000, 001, kemudian 01, 10, 11. Yang diambil adalah
leaf atau daunnya. Kemudian kode Huffman. Kalau misalnya kita punya kode ASCII, simbol ABCD, kemudian masing-masing simbol memiliki kode ASCII-nya masing-masing. Untuk rangkaian bit untuk string ABA, CCDA, maka kita tinggal menggabungkan ini, dan ini. Inilah hasilnya. Jadi rangkaian bit string-nya ini, hasil penggabungan dari ini. Kemudian, cara lain kita bisa menggunakan terapan pohon biner, yaitu 7 dikali 8 sama dengan 56 bit. Dari mana hasilnya? Sebentar, ini kursor saya di... Nah, 7 dikali 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali 8 atau 8 dikali 7 sama dengan 56 bit. 56 bit dibagi 8 bit untuk 1 byte, maka hasilnya adalah 7 byte. Kemudian ini tabel kekerapan atau frekuensi dan kode Huffman untuk string ABA, CCDA. Simbol kekerapannya untuk A, B, C, D akan berbeda kekerapan, peluang, dan kode Huffman-nya. Dengan kode Huffman, rangkaian bit untuk ABA, CCDA adalah 13 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian, kita masuk ke algoritma pembentukan pohon Huffman sesuai dengan implementasi atau terapan pohon biner. Algoritma pembentukan pohon Huffman, yang pertama pilih 2 simbol dengan peluang atau probabilitas paling kecil. Kedua simbol tersebut dikombinasikan sebagai simbol orang tua dari simbol B dan D, sehingga menjadi simbol BD dengan peluang 1/7 ditambah 1/7, yaitu 2/7. Jadi ini ya, BD 1/7, 1/7. Yaitu jumlah peluang kedua anaknya dari simbol B dan simbol D. Selanjutnya, pilih 2 simbol berikutnya, termasuk simbol baru yang memiliki peluang terkecil. Maka kita pilih selanjutnya adalah C 2/7, baru kemudian A 3/7. Kemudian langkah terakhir adalah ulangi langkah 1 dan 2 sampai seluruh simbol habis. Maka seperti ini hasil terapan pohon biner berdasarkan kode Huffman-nya. ABCD 7/7, A 3/7, CBD 4/7. Kemudian kita pilih C 2/7, ini sisa BD 3/7. Kemudian dari BD, B, dan D. B-nya 3/7, D-nya 3/7. Maka untuk mendapatkan ACBD, A 0, sebentar saya annotate biar kelihatan, 0, kemudian C 1, 0, kemudian untuk B 1, 1, 0, untuk D 1, 1, 1. Jadi dari atas ke bawah. Kemudian kita lanjutkan. Terapan pohon biner selanjutnya adalah pohon pencarian biner. Seperti ini ya. Ini adalah kata kuncinya yang harus diingat kalau ada pohon pencarian biner. R, T1, T2. R atau ini ya, sebutannya R saja, T1 dan T2. T1 nilainya lebih kecil daripada R, sedangkan T2 lebih besar. Jadi ini seperti ini seperti ini. Jadi ketika nanti dijalankan pohonnya menggunakan algoritma manual ataupun pakai program, akan diketahui kalau misalnya inputannya, sebentar saya
ubah warna annotate-nya. Ya, misalkan di sini ada angkanya 68, kemudian saya masukkan ke pohon pencarian biner ini. Kemudian saya cek. Bentar ya, saya close dulu mouse-nya karena ini mouse-nya bermasalah. Oke, sebentar. Misalnya ada angka 68. Kemudian di sini misalkan 40. Maka 68 akan lebih besar dari 40 atau tidak? Jawabannya lebih besar dari 40, maka 68 diletakkan di sini. Kemudian masuk 30, lebih besar atau lebih kecil dari 40? Lebih kecil, maka masuk ke sini. Seperti itu. Jadi angka yang masuk akan terlebih dahulu difilter dari R-nya ini, kemudian nanti nilainya lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar akan ke sebelah kanan, lebih kecil ke sebelah kiri. Kemudian selanjutnya adalah, misalkan seperti ini ya, 50, 32, 18, 40, 60, 52, 5, 25, dan 70. Ini adalah implementasi dari pohon pencarian biner. Data pertama 50 kita taruh sebagai akar, ya tumpuan utamanya, kemudian 32 ternyata lebih kecil ke sebelah kiri, 18 lebih kecil dari 50 maka menjadi root baru, kemudian 40 lebih kecil lagi menjadi ini, kemudian 60 lebih besar, sini oh ini mohon maaf ya, ini salah harusnya 60, keliru. Kemudian 52 lebih besar dari 50 ini, kemudian 5 ini, kemudian 25 ini karena lebih kecil dari 50, 70 lebih besar maka ke sebelah kanan. Seperti itu ya untuk implementasi dari pohon pencarian biner. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan penelusuran atau traversal pohon biner atau binary tree. Ada yang disebut dengan pre-order, in-order, dan post-order. Sama-sama memiliki R, T1, dan T2. Untuk pre-order, pertama kali kita harus kunjungi R-nya dulu. Jadi harus ke pusatnya dulu, ke sini dulu. Kemudian kunjungi T1 secara pre-order, kunjungi T2. Sedangkan untuk in-order, T1, R, T2. Kunjungi T1 dulu, kunjungi R, kunjungi T2. Sedangkan post-order, T1, T2, R. Kunjungi T1 dulu, kunjungi T2, baru kemudian R. Contohnya seperti ini, ilustrasinya ya. Untuk pre-order, kunjungi R, kemudian kunjungi T1, kunjungi T2. In order, kunjungi T1, kunjungi R, kemudian kunjungi T2. Kemudian untuk yang terakhir adalah post order, kunjungi T1 dulu, kunjungi T2, baru kemudian kunjungi R-nya. Kita lihat contohnya ini. Dari gambar pohon ini, ya, pohon ekspresi, manakah atau buatlah pre-order, in-order, dan post-ordernya, atau prefix, infix, dan postfix. Maka sesuai dengan konsep yang ini kita buatkan pre-order. Pre-ordernya berarti R-nya dulu, bintang, plus A bagi B, C, kemudian minus D bintang, E, F. Pre-order, prefix. In order kita mulai dari T1 dulu. A plus B bagi C bintang, kunjungi R, kemudian D minus E bintang F. Kemudian untuk post order, kunjungi T1, T2, baru kemudian R. A, B, C, bagi plus D, E, F, bintang, kurang, baru kemudian tanda bintang R-nya. Contoh soal yang pertama. Jadi secara konsep kita sudah selesai ya, hanya sampai ini tadi, traversal pohon biner. Ini adalah contoh-contoh permasalahan dari tree.
Tentukan dan gambarkan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree dari graf di bawah ini. Ini adalah graf G-nya. Sama seperti cara kita mencari baik dengan manual maupun algoritma Prim dan Kruskal, kita cari yang paling minimum bobotnya. Maka bisa kita tentukan upah grafnya. Upah grafnya tidak boleh ada sirkuit ya, seperti konsepnya Prim dan Kruskal. Maka setelah kita tentukan, dapatlah hasil pohon bobot pohon merentang minimumnya adalah 22. Kemudian contoh soal nomor 2, sebuah pohon ternary atau 4 eri tingginya adalah 5, height-nya adalah 5. Tanpa menggambarkan pohonnya, hitung jumlah maksimum seluruh simpul di dalam pohon tersebut. Berapakah jumlah maksimum seluruh daunnya? Maka kita cari menggunakan penyelesaian N-eri, pohon yang N-eri. Ternary, maka bisa kita ketahui M-nya adalah 4, ya, 4 eri, M-nya 4, binary, M-nya 2. Tingginya hanya 5. Masukkan ke teorema tree berdasarkan graf V, E. Jumlah maksimum seluruh simpulnya adalah jumlah maksimum S kecil sama dengan M pangkat H plus 1 dikurang 1 dibagi M kurang 1. Maka dapatlah 1365 simpul yang paling maksimum, sedangkan jumlah maksimum seluruh daun atau leaf adalah kecil sama dengan M pangkat H, sama dengan 4 dipangkatkan 5 sama dengan 10, 24 leaf atau daun. Artinya, kita tidak perlu menggambarkan pohon, tapi kita bisa mendapatkan jumlah maksimum seluruh simpul dan jumlah maksimum seluruh daun atau leaf-nya dengan menggunakan rumus sesuai dengan teorema tree dari turunan teorema graf. Kemudian contoh soal berikutnya, diberikan masukan berupa rangkaian karakter dengan urutan sebagai berikut, PT, BS, HK, N, SAU, NI, DC, WO. Gambarkan pohon pencarian atau search tree yang terbentuk dari masukan rangkaian karakter itu. Kemudian yang kedua, tentukan hasil penelusuran pre-order, in-order, dan post-order atau prefix, suffix, infix dari pohon jawaban A di atas. Jadi kita tentukan dulu pohon pencariannya, kemudian dari pohon itu sudah ketemu gambar pohonnya, kemudian diminta untuk menelusuri pre-order, in-order, dan post-order. Maka kita langsung bisa mencari pohon pencarian biner yang terbentuk, ya seperti ini ya. Ini konsepnya itu sama seperti ini yang tadi. Ya. P, kemudian apakah T lebih besar daripada P? Iya, maka sebelah sini. Kemudian B, sebelah sini, dan seterusnya. Itu ya maksudnya. Dan kita lihat pembahasannya. Seperti ini ya, P, T, B, dan seterusnya. Maka pre-ordernya sama seperti konsep R, T1, T2, T1, R, T2, T1, T2, R. Maka pre-ordernya PBA, FDC, HKI, NMO, TSUW. Kalau in order, A, B, C, D, F, H, I, K, M, N, O, P, R, ini sebagai R ya, untuk di nodenya atau notasinya, kemudian S, T, U, W, untuk in ordernya. Post ordernya A, C, D, I, M, O, N, K, H, F, B, ke T2, S, W, U, T, kemudian R, P. Kemudian contoh soal lainnya untuk implementasi tree, sebuah turnamen catur diikuti oleh 5.000 orang peserta. Berapa banyak pertandingan yang harus diadakan sampai ditemukan seorang juara jika turnamen menggunakan sistem gugur, yaitu peserta yang kalah tidak dapat bertanding lagi, dan peserta yang menang akan melawan pemenang pertandingan lainnya. Pohon graf apa yang akan terbentuk? Maka langsung kita jawab dengan konsep tree, bisa dimodelkan dengan full binary tree.
Daun atau leaf menyatakan pemain, simpul dalam internal notes-nya, termasuk root-nya menyatakan pemenang pertandingan. Jumlah simpul berarti total banyak pertandingan yang dilakukan sampai menjadi juara. Maka bisa kita misalkan, I adalah banyaknya simpul dalam, T adalah banyaknya simpul daun atau leaf. Setiap pertandingan menggugurkan seorang pemain, akhirnya hanya ada satu pemenang. Tidak boleh main berkali-kali. Maka berlaku hubungan I sama dengan T dikurang 1. Maka karena tadi kita punya 5.000 orang peserta, maka 5.000 dikurang 1 sama dengan 4.999 pertandingan. Graf yang akan terbentuk adalah pohon biner penuh sesuai dengan pemodelan yang kita lakukan. Kemudian, contoh soal lainnya, tentukan hasil penelusuran pre-order dan post-order dari pohon ternary berikut ini. Jadi ini gampang ya, sama seperti contoh soal sebelumnya. Tinggal kita buat pre-order ABCD, ESG, HJ, KL, NP, QN. Sedangkan untuk post-ordernya CDE, BGH, FKL, PQ, MN, CA. Ini adalah 5 contoh soal yang berkaitan dengan tree, serta bagaimana implementasi atau problem tree itu diselesaikan. Jadi bermacam-macam ya, bisa yang diminta adalah pre-order, post-order, kemudian berapa banyak pertandingan, kemudian bisa diselesaikan atau graf yang terbentuk dari permasalahan tersebut, graf apa atau tree apa, kemudian operator juga dari tree, kemudian nanti ada pohon ekspresi diminta untuk menyelesaikan permasalahan setelah operator ekspresinya itu tersusun. Untuk ekstra, di sini saya menambahkan satu slide, kira-kira mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kita harus mempelajari konsep graf dan tree ini? Apa hubungannya dengan mata kuliah kita yang lain, seperti kecerdasan buatan dan lain-lain? Untuk implementasi tree, mungkin memang tidak semua konsep tree akan digunakan di berbagai soal atau permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya untuk anak-anak yang berkaitan dengan IT atau computer science, ilmu komputer, informatics, sistem informasi, dan kita teknik. Untuk tree, contoh yang paling sederhana adalah yang berkaitan dengan implementasi kecerdasan buatan. Tentunya kalau kecerdasan buatan pasti akan berkaitan dengan machine learning, akan berkaitan dengan STKI atau sistem temu kembali informasi atau information retrieval, akan berkaitan dengan deep learning, akan berkaitan dengan RPA, proses cerdas otomasi robot, dan lain-lain. Contohnya, contoh-contoh penelitian yang menggunakan algoritma atau metode tree yang sudah berhasil dipublikasikan oleh peneliti-peneliti di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Ini saya lampirkan. Yang pertama adalah decision support untuk medical data, data medis, menggunakan 3D decision tree. Jadi visualisasinya menggunakan decision tree, 3 dimensi. Kemudian tactical decision system. Bagaimana caranya sistem tersebut dibangun yang membutuhkan strategi atau prosedural dari pertandingan tenis meja dengan menggunakan metode C45 decision tree, masih konsep tree. Kemudian akurasi prediksi untuk distributed decision tree using machine learning approach, jadi bagaimana memprediksi akurasi dengan bantuan tree. Kemudian COVID symptom severity using decision tree, juga bisa tentang COVID. Kemudian penelitian tentang keputusan harga atau biaya untuk manufaktur enterprise juga menggunakan decision tree secara teori dan konsep implementasi. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi kelulusan siswa berdasarkan decision tree di Fakultas Computer Science Universitas Brawijaya. Kemudian implementasi decision tree dengan studi kasus loan application, aplikasi pinjaman kredit seperti itu ya, yang dilakukan oleh beberapa bank. Contohnya di sini studi kasusnya adalah Bank Pasar Yogyakarta. Kemudian yang terakhir adalah prediksi laws hukum dari korosi erosi karbon steel di shore water system berdasarkan
decision tree, dan 2 jenis artificial neural network model, ANN model. Jadi ini adalah beberapa contoh implementasi kecerdasan buatan yang menggunakan implementasi atau konsep. Tentu sebelum kita melakukan coding atau membuat codingnya, tentu harus ada konsepnya dulu. Konsepnya tree dipakai untuk memodelkan pemodelan datanya, kemudian coding dan hasilnya apa dari implementasi tersebut. Kira-kira begitu. Jadi sudah ada bayangan ya, tree digunakan untuk apa di berbagai aplikasi ataupun permasalahan yang bisa diselesaikan dengan bantuan decision tree. Tidak hanya decision tree, tapi konsep tree secara keseluruhan. Jadi tadi ada banyak ya teorema maupun jenis dari tree. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu ke-12 hari ini. Untuk minggu depan, tadi sudah saya sampaikan di awal, kalau minggu depan kita akan membahas tentang kompleksitas algoritma. Semoga tidak ada halangan lagi ya, jadi saya sudah bisa masuk kelas dan saya menjelaskan langsung. Ini juga merupakan materi terakhir untuk mata kuliah matematika diskrit. Jadi minggu depan adalah pertemuan terakhir sebelum kita kuis seperti biasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, saya lupa menyampaikan kalau ada satu soal latihan tree yang ada atau yang sudah saya buat di e-learning, silakan coba jawab satu soal tersebut berdasarkan teori yang sudah saya berikan. Minggu depan, sebelum kita masuk ke kompleksitas algoritma, kita akan bahas dulu mengenai satu soal latihan untuk tree. Kira-kira begitu ya untuk kuliah kita minggu ini. Terima kasih sudah mau menonton video perkuliahan, tidak hanya membaca PDF-nya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.